Semua orang mengira rumah tangga kami sempurna, tapi tak ada yang tahu. Setiap malam aku menangis di kamar mandi, menggigit bibir menahan luka yang tak bisa kulihat, hanya bisa kurasa. Dari kata-kata yang menusuk, dari dinginnya tatapan, dari diamnya yang membunuh perlahan. Pagi itu, Alia tersenyum seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja suaminya, dan mengantar anaknya ke sekolah. Di mata tetangga, Alia adalah istri idaman, lembut, ramah, dan penuh perhatian. Tapi tidak ada yang tahu, senyum itu hanyalah topeng yang ia kenakan setiap hari. Reza suaminya duduk di meja makan dengan ekspresi datar. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada tatapan hangat, hanya diam. Lalu pergi dengan pintu yang ditutup sedikit lebih keras dari biasanya. Alia menunduk. Sudah hampir 2 bulan suaminya bersikap dingin. Dan entah apa salahnya, ia sudah mencoba bertanya, mencoba mengalah. Tapi jawaban Reza selalu sama. Aku capek, jangan banyak tanya. Di malam hari, Alia sering terjaga. Ia menangis diam-diam di kamar mandi agar anaknya tak mendengar. Setiap kata Reza kini seperti pisau yang menyayat pelan-pelan. Bukan fisik yang terluka, tapi batinnya yang terkikis sedikit demi sedikit. Tak pernah ada tamparan, tapi hatinya lebam. Dan pagi ini, untuk kesekian kali, Alia berkata pada dirinya ke depan cermin, "Aku baik-baik saja. Aku harus kuat demi anakku." Beberapa hari terakhir, Reza makin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, tapi Alia tahu, wajah dan tatapannya berbeda. Dulu pulang malam pun Reza masih sempat bertanya kabar atau memeluk anaknya. Sekarang hanya suara langkah lelah dan aroma parfum wanita asing yang tertinggal samar di kerah bajunya. Alia mencoba tidak curiga, walau hatinya terus berperang, sampai suatu malam saat Reza tertidur di sofa, ponselnya berdering. Nama itu muncul di layar, Dinda. Alia terpaku, nama itu bukan asing baginya. Dinda adalah mantan kekasih Reza yang semasa kuliah, wanita yang dulu hampir dinikahi Reza, sebelum akhirnya memilih Alia. Dengan tangan gemetar, Alia membuka pesan yang masuk. "Terima kasih sudah mau temani aku malam ini. Seperti dulu ya, nyaman banget." Tubuh Alia lemas. Pesan-pesan sebelumnya juga penuh rayuan dan nostalgia. Semua perasaan hancur yang selama ini ia tekan, kini menyeruak keluar. Ia terduduk di lantai, menahan isak agar tidak membangunkan anaknya. Air matanya jatuh satu-satu. Dalam diam ia sadar rumah tangganya mulai retak dan wanita dari masa lalu itu kini kembali hadir untuk membawa badai. Sejak malam itu, Alia tak lagi tidur nyenyak. Setiap suara langkah Reza saat pulang larut membuat dadanya berdegup kencang. Tapi ia memilih diam, belum saatnya bicara. Pikirnya ia butuh bukti lebih kuat. Hatinya menolak percaya, meski logikanya sudah berteriak. Di meja makan, Reza kini bahkan tak sudi menatap wajahnya. Tatapan pria itu kosong. Saat Alia mencoba berbicara, hanya 1-2 kata ketus yang keluar. "Reza, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanya Alia dengan lirih. "Capek, jangan mulai drama pagi-pagi," jawab Reza tanpa menoleh. Perih, tapi Alia tersenyum kecil, menutup luka di hatinya dengan tabah yang dipaksakan. Ia tahu kalau ia melawan, pertengkaran akan pecah, dan ia tak ingin anak mereka mendengar lagi suara keras dari ruang tamu. Malam harinya, Alia memberanikan diri membuka laptop Reza saat suaminya mandi. Ada folder tersembunyi di desktop. Ketika dibuka, hatinya langsung mencelos. Foto-foto Dinda sedang tersenyum, berpakaian rapi, bahkan ada yang sedang bergandengan dengan Reza di sebuah restoran. Alia tak lagi kuat. Ia menutup laptop, lalu duduk di pojok kamar, menggigit bibirnya sendiri. "Tuhan, aku harus apa? Aku bahkan belum siap untuk membenci." Alia tak pernah menyangka akan melihat Dinda secara langsung lagi, apalagi dalam situasi yang begitu menyakitkan.
Hari Minggu itu Reza mendadak mengajaknya ke acara arisan keluarga besar. Alia sempat terkejut sebab sudah lama Reza tak pernah mengajaknya hadir. Tapi ia tetap ikut, berharap momen itu bisa memperbaiki hubungan mereka. Ia berdandan rapi, membawa senyum terbaiknya, berusaha jadi istri yang layak dibanggakan. Namun langkahnya terhenti saat melihat sosok wanita yang duduk manis di samping ibu mertuanya. Dinda, ini loh Dinda, anak dari teman mama. Sekarang sering bantu di kantor Reza juga, ujar sang ibu mertua sambil tertawa kecil. Alia memaksakan senyum, tapi saat menatap Reza hatinya langsung hancur. Tatapan suaminya pada Dinda bukanlah tatapan biasa, hangat, penuh kenangan. Dulu mama sempat berharap Reza bisa sama Dinda, tapi ya sudahlah, jodoh katanya kamu ya, ucap ibu mertua sambil menepuk tangan Alia dengan nada sinis. Semua orang tertawa kecil. Hanya Alia yang terdiam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan di tengah keramaian. Ia merasa seperti orang asing di tengah keluarganya sendiri. Dan saat itu juga ia tahu perjuangannya tidak pernah dihargai. Sepulang dari arisan, suasana mobil sunyi. Hanya deru mesin dan suara hujan tipis di luar kaca yang terdengar. Alia menatap keluar jendela, menahan gelombang emosi yang menghantam dadanya. Reza menyetir tanpa bicara, seperti tak merasa ada yang salah. Sesampainya di rumah, Alia langsung masuk kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka jilbab perlahan, lalu menghela nafas panjang. Di dalam hatinya, perasaan yang dulu ia pertahankan kini mulai goyah. Cinta yang ia jaga dengan doa dan air mata, perlahan berubah jadi luka yang berdarah. Reza masuk tanpa bicara. Ia langsung mengganti baju dan mengambil ponsel, lalu duduk di sofa ruang tengah. Alia berjalan pelan menghampiri, memberanikan diri bertanya, "Kamu masih cinta sama aku?" Tanyanya dengan pelan, hampir berbisik. Reza menoleh sekilas, lalu menjawab datar, "Alia, jangan mulai." Itu saja, tak ada pelukan, tak ada penjelasan, hanya tembok dingin yang semakin tinggi antara mereka. Malam itu Alia berdoa lebih lama dari biasanya. Dengan suara tercekat, ia berkata lirih dalam sujudnya, "Kalau ini bukan jodoh yang kau ridhoi, ambil saja, tapi jangan biarkan aku hancur sendirian." Beberapa hari setelah kejadian itu, Alia mulai merasakan perubahan pada anak semata wayangnya, Dito. Bocah laki-laki berusia 70 tahun itu kini sering diam, enggan bercerita seperti biasanya. Bahkan ia lebih senang duduk di dekat Reza daripada Alia. "Kenapa nak? Kok sekarang kayak jauhin bunda?" tanya Alia dengan lembut. Dito menunduk lalu menjawab lirih, "Kata nenek, bunda bikin ayah sedih. Bunda bukan istri yang baik." Alia terdiam, ucapannya tercekat. Ternyata luka itu bukan hanya melukai dirinya, tapi juga perlahan merebut anak yang paling ia cintai. Malam itu Alia menulis surat, bukan untuk Reza, bukan pula untuk Dinda, tapi untuk dirinya sendiri. Surat yang penuh luka, kecewa, dan pengakuan bahwa ia lelah menjadi kuat sendirian. "Aku pernah mencintai dengan segenap hati, tapi apa arti cinta jika hanya aku yang berjuang?" Surat itu ia lipat rapi, lalu disimpan di bawah bantal. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata basah, menanti pagi yang entah masih bisa ia jalani. Dan untuk pertama kalinya dalam hati kecilnya, Alia mulai bertanya, mungkinkah pergi adalah bentuk cinta untuk diri sendiri? Pagi itu tak ada aroma sarapan, tak ada baju yang disetrika rapi, rumah terasa sepi. Reza terbangun dan mendapati hanya secari kertas di meja makan tertulis tangan Alia. "Aku pamit bukan untuk meninggalkan, tapi untuk menyelamatkan sisa diriku yang hampir hilang. Maaf jika caraku mencintai tidak cukup bagimu." Reza terdiam. Untuk pertama kalinya rumah itu benar-benar hampa. Tak ada suara lembut Alia, tak ada pelukan Dito karena dibawa serta. Dan saat itulah Reza mulai sadar kehilangan tak selalu datang dengan peringatan. Reza duduk termenung di kamar,
memandangi foto-foto Alia dan Dito di dinding. Sunyi dan dulu ia abaikan kini menghantui setiap sudut rumah. Ia mencoba menghubungi Alia, tapi tidak pernah dijawab. Ia mencari rumah orang tua Alia, tapi tidak ada yang tahu. Dinda telah pergi, menghilang begitu saja setelah tahu Reza kehilangan segalanya. Kini baru Reza mengerti, Alia bukan hanya istri, tapi rumah bagi hatinya, dan rumah itu telah runtuh oleh kelalaiannya sendiri. Penyesalan itu datang telat, karena cinta yang tidak dijaga selalu pergi tanpa pamit 2 kali.